Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam kesempatan kali ini, kita akan memberikan pembahasan mengenai perpajakan, di mana kita akan menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang akan kita hitung adalah PPh atau pajak penghasilan 21. Baik, sebelumnya pada video-video yang lalu sudah dibahas juga tentang cara menghitung pajak penghasilan untuk gaji bulanan, gaji mingguan, dan gaji harian. Nah, kali ini kita akan coba berikan menghitung pajak penghasilan atau PPh 21 yang berkaitan dengan rapel. Baik, di video awal terkait pajak, kita sudah membuat untuk PPh 21 Tuan Umar. Nah, awalnya Tuan Umar tuh memiliki penghasilan 32.500.000 per bulan. Itu yang pertama informasinya. Yang kedua adalah Tuan Umar itu membayar iuran pensiun sebesar 500.000. Dan informasi yang terakhir adalah Tuan Umar sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Nah, kita akan coba hubungkan soal ini dengan soal dalam video sekarang. Nah, dalam video sekarang kita akan coba membuat seperti ini. Jadi, awalnya Tuan Umar yang memiliki penghasilan tadi 32.500.000, ternyata dia naik. Ada kenaikan gaji menjadi 35.500.000. Artinya bahwa kenaikan gaji Tuan Umar itu sebesar 3 juta. Karena kan awalnya 32.500.000, kemudian sekarang berubah menjadi 35.500. Artinya ada kenaikan gaji 3 juta. Nah, ini informasi yang pertama. Selanjutnya kita lihat kenaikan ini terjadi pada bulan Mei. Maksudnya di akhir bulan Mei. Terus informasi selanjutnya berlaku sejak 1 Januari. Tetapi sebetulnya Tuan Umar tuh kenaikan gajinya itu sebetulnya di awal Januari. Namun baru diberitahu bahwa Tuan Umar mendapatkan kenaikan gaji itu di akhir bulan Mei. Maknanya ada gaji Tuan Umar yang belum dibayarkan oleh perusahaan, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Artinya ada 4 bulan. Nah, kita simpan dulu 4 bulan gaji Tuan Umar yang belum terbayarkan. 4 bulan di sini adalah kenaikan gajinya, bukan gaji totalnya. Selanjutnya, karena adanya kenaikan gaji yang berlaku dari bulan Januari, nah ini dia, maka Tuan Umar memperoleh uang rapel. Nah, uang rapelnya itu sebesar 12 juta. 12 juta ini berasal dari Januari itu 3 juta, kemudian Februari 3 juta, Maret 3 juta, dan April 3 juta. Sehingga ada 12 juta Tuan Umar yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Nah, kekurangan gaji dari bulan Januari sampai dengan April 2020. Oke, bagaimana cara mendapatkan pajak penghasilannya? Karena tentunya awalnya 32 juta, itu Tuan Umar membayar, di sini sudah dihitung, membayar pajak satu bulannya adalah 4.156.250 rupiah. Nah, ketika naik tentunya pajak Tuan Umar akan lebih besar. Nah, maka langkahnya adalah kita pertama seperti biasa menghitung gaji sebulan Tuan Umar. Nah, kita hitung dulu gaji sebulan Tuan Umar, yaitu kita buat di sini, kita ambil misalkan 35.500. Nah, yang kita pakai adalah gaji Tuan Umar terakhir, yaitu yang di bulan Mei. Jadi kita hitung dulu gaji Tuan Umar bulan Mei untuk mendapatkan pajak bulanannya. Selanjutnya, di sini ada informasi selanjutnya adalah Tuan Umar itu harus dikurang, artinya ada pengurangan. Nah, pengurangannya itu yang pertama itu berkaitan dengan satu, biaya jabatan. Nah, ini seperti biasa, biaya jabatan itu besarnya 5%. Kemudian 5%, nah kita ambil datanya saja, ini dia. Pengurangannya 5%. Nah, kita ambil untuk mempercepat. Nah, ada 5% biaya jabatan dari gaji Tuan Umar, yaitu 35 juta. Jadi kita simpan di sini 35.500. Sehingga ini kita
agak pindahkan jauh supaya lebih bagus tampilannya. Sehingga di sini biaya jabatan Tuan Umar adalah, kalau kita hitung sebetulnya 5% kita kalikan dengan 35 juta. Maka 1.775.000 per bulan. Namun berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya jabatan itu maksimal hanya 500.000. Artinya kalau lebih dari 500.000 maka dia akan dibuat standar. Sehingga angka 1.775.000 ini dibuat menjadi 500.000 karena melebihi standar yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan. Nah, dari sini kita lihat pula ada yang namanya iuran pensiun. Karena pada soal sebelumnya Tuan Umar itu membayar iuran pensiun sebesar 500.000. Jadi kita buat di sini iuran pensiunnya adalah 500.000. Nah, sehingga total pengurangannya ini 500.000 kita tambahkan dengan 500.000. Oke, menjadi 1 juta. Jadi akhirnya kita dapat gaji bersih Tuan Umar itu selama sebulan kita dapatkan adalah, tinggal kita kurangi, berarti hasilnya 35.500.000 kita kurangi dengan 1 juta. Nah, ini gaji bersih Tuan Umar selama sebulan. Ingat sekali lagi, soal ini merupakan soal lanjutan dengan soal pada video sebelumnya, yaitu yang ini. Ini soal pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba lihat setelah mendapatkan gaji sebulan, maka kita buat gaji Tuan Umar itu dalam hitungan setahun. Sehingga kalau kita mau buat setahun, rumusnya berarti gaji Tuan Umar yang sebulan kita kalikan dengan 12. Itu gaji Tuan Umar itu ada sebesar 34 juta. Kemudian kita kalikan dengan, sebentar, ya, kita kalikan dengan 12, atau kita buat di sini 12. Oh, ini kita buat menjadi number. Oke, dikalikan dengan gaji Tuan Umar yaitu 34.500.000. Maka inilah gaji Tuan Umar selama sebulan. Kita lihat, nah ada 414 juta selama setahun, maaf. Kalau sebulannya 34.500.000 dan ini merupakan gaji bersih, di mana gaji bersih itu didapatkan dari gaji pokok Tuan Umar dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Maka didapatlah gaji bersih Tuan Umar selama setahun. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kita harus menghitung PTKP Tuan Umar. Nah, untuk PTKP-nya kita ambil saja biar memudahkan. Jadi kita buat seperti ini. Ya. Nah, untuk PTKP-nya yang pertama itu wajib pajak. Wajib pajak di sini adalah Tuan Umar. Yang kedua tadi informasinya Tuan Umar sudah menikah. Sehingga di sini kita masukkan tambahan wajib pajak kawin. Nah, selanjutnya dia informasinya belum punya anak. Kita lihat di sini ada soal sebelumnya, belum memiliki anak. Maka PTKP-nya itu hanya untuk Tuan Umar dan tambahan wajib pajak karena sudah menikah. Artinya kalau kita buat berarti TK 0. Kalau kita lihat ditarik di sini, nah ini dia TK K0 58.500. Nah, kita lihat totalnya menjadi, ini kita buat di sini. Nah, maka totalnya kita ambil di sini. Nah, ini PTKP Tuan Umar karena sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Sehingga total PTKP ini akan mengurangi pendapatan Tuan Umar. Nah, inilah yang menjadi pendapatan kena pajak atau PKP. Nah, PKP-nya tinggal kita hitung, 414 juta kita kurangi dengan 58.500.000. Nah, ada 355.500.000. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Nah, selanjutnya kita hitung
tarif yang akan dikenakan atau tarif yang berlaku pada Tuan Umar atas pendapatan sebesar 355.500.000. Kita lihat di tarifnya. Nah, gaji Tuan Umar itu 355 juta, berarti kisaran di 250 sampai 500 juta. Sehingga Tuan Umar kena 3 level. 5%, 15%, dan 25%. Kita ambil datanya. Ya, kita masukkan di sini tarifnya. Nah, 5%, 15%, dan 25%. Kemudian untuk keterangannya biar mudah kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Yang pertama tarif 5%, kedua 15%, ketiga 25%. Nah, untuk 5% berarti ini besarannya kan cuma sampai 50 juta, maksimal 50 juta. Kita cek. Nah, ini besarannya cuma sampai 50 juta. Kalau tarif yang kedua 15%, besarannya sampai 200 juta. Tarif yang ketiga itu sampai 250 juta. Karena Tuan Umar sampai level 3, kemungkinan tarif yang ketiga ini adalah sisa dari pendapatan Tuan Umar dikurangi yang 50 juta dan 200 juta. Jadi kita cek sekarang satu persatu. Pertama level 1 yaitu 50 juta. Oke, level 2 200 juta. Nah, level 3 ini, sebelum kita level 3 kita hitung dulu berapakah pajak untuk yang pertama. Pajak yang pertama 5%, kita kalikan dengan 50 juta, itu 2.500.000. Kemudian tarif pajak yang kedua, kita kalikan juga dengan 200 juta, itu 30 juta. Nah, yang ketiga, karena ini batas terakhir tarif pajak Tuan Umar, maka ini kita kurangi. Pendapatan Tuan Umar yang kena pajak dikurangi dengan level pertama, dikurangi dengan level kedua. Maka 105.500.000. Sehingga kalau jumlah 50 juta ditambah 200 juta ditambah 105.500.000, maka hasilnya akan 355.500.000. Maka dengan demikian kita cari pajak untuk 25% itu sebesar 26.375.000. Maka kita totalkan pajak setahun Tuan Umar. Dari 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 26 juta. Hasilnya adalah 58.875.000. Nah, ini pajak Tuan Umar selama setahun. Nah, maka kita cari pajak per bulannya. Nah, pajak per bulannya berarti tinggal kita bagi angka 58 juta, kita bagi dengan 12. Maka inilah hasilnya. Nah, hasilnya adalah pajak Tuan Umar per bulan, kita simpan di ujung. Sorry. Kita bagi dengan 12. Nah, ini pajak Tuan Umar selama sebulan. Nah, artinya ini pajak Tuan Umar yang dibayarkan ketika bulan Mei, akhir bulan Mei. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Tuan Umar itu sebelumnya memang penghasilannya adalah sebesar 32.500.000. Tetapi di bulan Mei Tuan Umar itu penghasilannya naik menjadi 35.500.000. Nah, pajak bulan Mei Tuan Umar membayar sebesar Rp4.906.250. Ini sesuai dengan penghasilan Tuan Umar pada saat bulan Mei. Tetapi untuk bulan Januari sampai April itu kan ada kekurangan pajak. Kenapa ada kekurangan pajak? Karena sebelumnya untuk Januari dan April ketika dihitung itu pajaknya sebesar, kita cek. Nah, pajaknya sebesar Rp4.156.250. Nah, kita simpan dulu di sini. Nah, kita simpan di sini. Nah, sorry. Ini pajak Tuan Umar
yang untuk bulan Januari sampai April. Nah, ini pajak Januari sampai April. Nah, sedangkan untuk bulan Mei itu sudah di angka 4.906.000. Sehingga kita cari dulu selama bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi kita buat Januari, pajak dari bulan Januari sampai dengan bulan April, di mana ketika pendapatannya itu menjadi 35.500.000, berapakah besar pajaknya? Jadi kita cari pajak Januari sampai April itu berarti kan 4 bulan. Maka kita kalikan 4 bulan, kita kali dengan 4.906.000. Nah, ini besar pajak Tuan Umar selama 4 bulan setelah ada kenaikan. Nah, kemudian kita cari juga pajak bulan April sampai Januari sampai April ketika belum ada kenaikan. Nah, saya berikan warna yang beda. Warna yang hijau ini merupakan pajak ketika ada kenaikan. Untuk 4.906.250.000 ini untuk pajak sebulan, dan ini berlaku untuk bulan Juni. Kemudian kita cari pajak dari bulan Januari sampai April yang selama 4 bulan sebelumnya itu sebesar 19.625.000. Kemudian kita hitung pajak Januari sampai April, ternyata ada 4.156.000. Kita kalikan sama dengan angka 4 bulan. Sebentar. Nah, maka kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya adalah 16.625.000. Untuk yang pajak Januari sampai April dengan besar pajak 4.156.250 rupiah itu pajak sebelum ada kenaikan. Saya kasih keterangan di sini, belum ada kenaikan. Sedangkan untuk yang atas itu ketika ada kenaikan gaji. Nah, maka berapa pajak yang kurang? Artinya berapa pajak yang belum dibayar oleh Tuan Umar kepada pemerintah. Nah, tinggal kita kurangi antara besar pajak yang sudah ada kenaikan dikurangi dengan besar pajak yang belum ada kenaikan. Nah, inilah 3 juta. Maka ini besar pajak atau pajak kurang bayar, di mana nanti harus dibayarkan Tuan Umar. Nah, kemudian berapa pajak yang harus dibayar Tuan Umar ketika bulan ketika bulan Mei? Yang pertama adalah 4.906.250 rupiah plus nanti kurang bayarnya adalah 3 juta. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya adalah pada dasarnya ketika ada kenaikan gaji, maka hitung dahulu berapa kenaikan gajinya untuk mendapatkan pajak per bulannya. Nah, setelah diketahui pajak per bulan ketika ada kenaikan gaji, maka dikurangi dengan pajak sebelum ada kenaikan gaji. Nah, itulah pajak kurang bayar yang harus nanti dibayar Tuan Umar kepada pemerintah. Oke, demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.